Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng sudah tahu bahwa jika dia ingin berhasil, dia harus memulai dari sektor Dewa Binatang. Dia sadar bahwa karena gurunya tamu gunung yang duduk telah membayar harga yang lumayan mahal, pasti ada sesuatu yang sangat bermanfaat baginya di sektor Dewa Binatang ini. Oleh karena itu, Luo Feng mulai melihat sekeliling sektor Dewa Binatang lagi. Kali ini melakukannya dengan sangat teliti dan cermat. Pertama, di salah satu dataran luas, dia menemukan beberapa patung teknik di mana dia memperoleh dua jenis teknik amplifikasi. Salah satunya adalah teknik penguatan jiwa yang dikenal sebagai kunci 9 puncak. Ketika dikuasai dengan sempurna, itu bisa menghasilkan amplifikasi jiwa 99,99 yang pada dasarnya bisa dihitung 100 kali. Yang lainnya adalah teknik amplifikasi tubuh dewa yang disebut Dewa Binatang Emas. Ketika dikuasai dengan sempurna, amplifikasi bisa mencapai 100 kali lipat. Awalnya, Luo Feng mengira akan sangat sulit baginya untuk menguasai teknik ini. Dia tidak menyangka bisa menguasai Dewa Binatang Emas dari awal sampai akhir tanpa goyah. Hanya butuh waktu 3 hari untuk menguasai teknik ini dengan sempurna. Apakah itu tubuh Mosa, tubuh manusia bumi, tubuh lautan terpencil, atau tubuh binatang bertanduk emas, semuanya dapat menggunakan teknik penguatan tubuh dewa ini dengan baik. Dan hanya dalam 1 bulan, dia menguasai kunci 9 puncak dengan sempurna. Kekuatan dewaku, kemauanku, dan kesadaranku adalah standar kesatria alam semesta. Jadi, menguasai teknik ini sangat mudah, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Menguasai Dewa Binatang Emas membutuhkan waktu kurang dari sebulan. Setelah itu dia terus melihat sekeliling seluruh sektor Dewa Binatang. Di sektor Dewa Binatang ada 64 patung Dewa Binatang. Ada 8 Dewa Binatang Alam yang masing-masing memiliki 8 patung. Ada puluhan ribu teknik rahasia, 36 teknik tertinggi Master Alam Semesta, 123 teknik puncak Master Alam Semesta, dan lebih dari 3000 teknik tertinggi kesatria alam semesta, dan puluhan ribu teknik puncak kesatria alam semesta. Ada juga sejumlah besar patahan hukum informal. Teknik rahasia informal ini kebanyakan tidak bisa dimengerti, hanya ukiran yang paling tebal dan tertipis yang bisa dipahami. Setelah meneliti teknik ini selama lebih dari setengah tahun, Luo Feng datang ke salah satu patung Dewa Binatang Emas. Sambil mengangkat kepalanya, dia mengamati patung itu. Teknik-teknik ini tidak berguna bagiku. Ini diciptakan oleh makhluk agung lain. Bahkan jika aku mempelajarinya, mereka masih akan lebih cocok untuk orang lain. Di tanganku, kekuatannya akan jauh lebih lemah, gumam Luo Feng sambil menatap patung Dewa Binatang itu. Banyak teknik yang saya temui menyebutkan bahwa seseorang harus dapat memahami patung Dewa Binatang ini untuk mendapatkan pemahaman. Bahkan para master alam semesta mencoba untuk memahami patung Dewa Binatang ini. Di keseluruhan sektor Dewa Binatang, elemen paling berharga, apakah ini? 64 patung Dewa Binatang. Luo Feng terus mempelajarinya. Di tempat lain, di sektor Dewa Binatang, di puncak salah satu gunungnya, leluhur berdiri dengan santai menghadap ke hutan luas di kejauhan. Matanya tertuju pada Luo Feng yang berdiri di depan patung Dewa Binatang Emas. Kamu sebenarnya telah berdiri di depan patung binatang emas itu selama lebih dari 3 tahun, bisik leluhur. Sepertinya Anda telah menyadari bahwa patung Dewa Binatang ini adalah milik sektorku yang paling berharga. Itu benar. Semua jenius luar biasa dan makhluk superior yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari aliansi binatang angkasaku menyadari bahwa
patung dewa binatang ini adalah kuncinya. Ada banyak yang bisa menyadari hal ini. Namun, mereka yang mampu mengetahui teknik rahasia, terutama untuk mengetahui teknik rahasia pamungkas dari level master alam semesta, itu sangat sedikit. Dan juga, mereka yang mampu memahami teknik rahasia tingkat master alam semesta, semuanya adalah master alam semesta. Lalu Ritu riang dan tenang. Dia tahu bahwa ada banyak teknik di sektor dewa binatang yang tampak berharga, tetapi sebenarnya tidak terlalu berharga. Dan 64 patung dewa binatang adalah harta karun sejati yang tak ternilai harganya. Sementara itu, Luo Feng masih berdiri di depan 8 patung dewa binatang emas. Waktu yang dihabiskan untuk setiap patung bervariasi. Untuk periode yang lebih pendek, dia bisa menghabiskan 1 tahun atau lebih untuk mendapatkan pemahaman. Untuk periode yang lebih lama, dia bisa menghabiskan hingga 8 tahun untuk mendapatkan pemahaman. Adapun dewa binatang guntur, dewa binatang cahaya, dan patung dewa binatang lainnya, dia menghabiskan waktu yang jauh lebih singkat untuk mencoba memahaminya, karena pada akhirnya dia tidak akan melintasi jalan dewa binatang itu. 64 patung dewa binatang membutuhkan waktu total 52 tahun untuk dipelajari. Semakin aku melihat, semakin aku merasa bahwa ini sempurna. Dewa binatang emas dan 8 patung, gumam Luo Feng. Dia merasa bahwa setelah melihat 8 patung dewa binatang emas ini, dia bisa merasakan kemarahan, kebahagiaan, ketenangan, amukan, kegilaan. Segala macam situasi menjadi akrab baginya. Menutup matanya, dia merasa seolah-olah sedang melihat dewa binatang emas yang asli. Kurangnya 1 patung akan membuat segalanya menjadi tidak lengkap. Luo Feng memutuskan dengan anggukan kecil. Menilai dari kekuatan yang ditinggalkan ukiran teknik yang berbeda ini, mereka semua tampaknya cocok satu sama lain dalam hal kekuatan. Jelas, level dari masing-masing teknik akan serupa. Dengan menggabungkan ke-8 patung dewa binatang untuk menciptakan teknik super Asia, teknik ini harusnya mengalahkan yang lainnya. Setelah memperoleh 2 teknik amplifikasi dan mempelajari patung dewa binatang, Luo Feng mulai mempelajari dirinya sebagai subjek. Saya harus berhasil, kata Luo Feng. Pertama, saya harus bergantung pada sektor dewa binatang. Kedua, saya harus berbeda dari yang lain. Ketiga, saya butuh waktu. Saya telah belajar dan sekarang memahami sektor dewa binatang secara menyeluruh. Adapun saya, untuk dianggap benar-benar berbeda dari yang lain, saya membutuhkan sesuatu yang bahkan generasi makhluk tertinggi dari aliansi binatang ruang angkasa, selain dari leluhur, tidak akan dapat dibandingkan. Itu bisa menjadi manual 9 volume, menara bintang, teknik bakat aku adalah semesta, atau lautan terpencilku. Luo Feng telah menganalisis pilihannya. Scene berganti. Di alam semesta primal, tubuh manusia bumi Luo Feng pertama-tama menuju ke menara bintang untuk mempelajari pahatan rahasia di pahatan di banyak bintang dan pilar langit. Sayangnya, ini lebih mendalam daripada teknik pamungkas ahli alam semesta di sektor dewa binatang, sehingga dia tidak bisa memahaminya. Kemudian dia menempatkan isi dari buku manual 9 volume di bawah pengawasan dan mempelajarinya dengan detail. Ini adalah teknik yang hanya digunakan untuk meningkatkan tingkat gen kehidupan seseorang. Dalam hal kedalaman, itu sebanding dengan pahatan rahasia di menara bintang yang jauh lebih mendalam daripada teknik pamungkas master alam semesta. Dengan demikian, dia juga tidak bisa memahami pengetahuan yang mendalam. Jadi, dia hanya bisa berlatih secara metodis. Adapun untuk menggunakan teknik bakatnya, aku adalah semesta, Luo Feng dan tubuh lainnya tidak dapat menggunakannya, kecuali musuh memasuki negara dewanya. Hanya dengan begitu, lautan terpencil yang tak berujung di negara dewanya memungkinkan dia untuk menggunakan aku adalah semesta. Saat ini, di dalam negara dewanya, Luo Feng sedang berlatih teknik aku adalah semesta. Pada saat itu, kekuatan dewa yang tak ada habisnya dari air lautan yang dibakar menghasilkan energi tak terbatas. Di langit di atas lautan terpencil yang tak berujung,
sebuah bola besar berbentuk oval dengan diameter puluhan miliar mil muncul. Itu adalah miniatur alam semesta. Sebuah alam semesta, sebuah miniatur alam semesta, kata Luo Feng. Luo Feng menggunakan kesadarannya untuk memasuki miniatur alam semesta. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Sejak hari pertama dia memperoleh teknik Aku Adalah Semesta, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Menurut apa yang tercetak di kesadarannya, ketika teknik bakat magis yang tak tertandingi ini diaktifkan, laju di mana kekuatan dewanya digunakan akan mengkhawatirkan. Itu hampir seolah-olah ketika diaktifkan, kekuatan dewa dari tubuh dewa binatang bertanduk emas akan sepenuhnya dikonsumsi. Beruntung baginya, lautan terpencilnya cukup luas. Sebuah miniatur alam semesta. Alam semesta yang luas ini dengan diameter puluhan miliar mil bisa berisi apa saja. Di dalamnya hanya ada gampan yang luas, ada aliran udara yang halus dan kacau. Miniatur alam semesta ini tidak lain adalah Luo Feng sendiri. Sungguh ajaib, katanya dengan heran. Kontrol mutlak. Saat dia berubah menjadi miniatur alam semesta ini, Luo Feng memahami sepenuhnya tentang kekuatannya. Dia bisa membagi bagian dari tubuh dewanya di alam semesta ini untuk melawan musuh-musuhnya. Dan di miniatur alam semesta, dia bisa mentransfer penindasan dari luar ke dalam miniatur alam semesta. Kekuatannya kemudian akan sangat meningkat, sementara lawannya menghadapi penindasan yang lebih kuat. Ini hanyalah salah satu kemampuan yang melekat. Yang terkuat adalah ledakan alam semesta. Luo Feng tidak bisa menahan kagum. Dia hanya perlu satu pikiran untuk mengaktifkan ledakan alam semesta, di mana miniatur alam semesta akan runtuh. Besarnya kekuatan ini tidak bisa dipercaya. Sungguh teknik transendental, kata Luo Feng. Tidak kusangka aku memiliki teknik bakat yang begitu kuat dan bisa berubah menjadi miniatur alam semesta. Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak kagum. Pada saat yang sama, kesadarannya mulai mempelajari miniatur alam semestanya dengan penuh perhatian. Itu terlalu, sungguh terlalu. Tapi Luo Feng tidak bisa menyelesaikan pikirannya. Dia benar-benar terkejut dengan gambar ukiran ini. Keindahannya sangat mencengangkan. Lebih mencengangkan daripada teknik pamungkas lainnya. Itu bahkan lebih indah dari pahatan rahasia pada banyak patung dewa binatang. Luo Feng dipenuhi dengan keheranan. Dia sangat menghargai gambar ukiran yang rumit dan halus dari miniatur alam semesta. Waktu berlalu dan kekuatan dewa yang dikonsumsi selama 90 detik sama dengan tubuh lautan terpencil di ketinggian lebih dari 55.000 mil. Namun tubuh lautan terpencil bisa menahannya dengan mudah. Luo Feng telah membuat penemuan yang mengejutkan bahwa gambar ukiran dapat hancur dan gambar ukiran kecil muncul setelah kehancuran. Masing-masing gambar ukiran kecil adalah gambar ukiran pada 64 patung dewa binatang. Setelah kehancuran, 92 gambar ukiran dewa binatang kecil muncul dan banyak dari mereka identik. Namun semuanya berasal dari gambar ukiran 64 patung dewa binatang. 92 gambar ukiran dewa binatang itu seperti komponen membentuk satu mekanisme setelah digabungkan. Ada banyak sekali benang yang menghubungkan semua gambar, dan koneksi itu alami dan sempurna yang terdiri dari miniatur alam semesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng bertanya-tanya. 64 gambar ukiran digabungkan untuk membentuk gambar ukiran miniatur alam semesta. Luo Feng tiba-tiba melihat pintu baru terbuka. Jika dia tidak mengetahui 64 gambar ukiran dewa binatang itu, gambar ukiran miniatur alam semesta akan terlalu rumit untuk dia mengerti. Namun, sekarang dia melihatnya sebagai gambar ukiran dewa binatang. Mereka jauh lebih mudah untuk dipahami. Itu hanya kombinasi 64 gambar ukiran. Luar biasa, kata Luo Feng. Dia terpesona. Dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa ada cara lain untuk memahami teknik warisan yang luar biasa. Scene berganti. Di dalam alam semesta asli,
menerbangkan pesawat ruang angkasa biasa. Muridku ini memiliki tubuh lautan terpencil yang telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, bahkan sebelum ia menjadi abadi, bisik tamu kuno yang duduk di pesawat luar angkasa. Dia pasti dianugerahi teknik warisan tertinggi. Adapun teknik warisan tertinggi, mereka memegang posisi teratas di antara semua teknik di alam semesta, dan semuanya sempurna. Adapun 64 gambar ukiran itu adalah perwujudan yang sempurna dari 8 dewa binatang bawaan. 8 dewa binatang mewakili 8 hukum gabungan. Hukum operasi alam semesta dapat diklasifikasikan menjadi emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, angin, kilat, waktu, dan ruang. Namun mereka juga bisa diklasifikasikan menjadi 8 hukum penggabungan. Tamu gunung yang duduk tersenyum. Dia mencapai tingkat puncak di alam semesta dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Semua teknik tingkat tertinggi dapat dihancurkan menjadi 64 gambar ukiran. Adapun mereka yang lebih rendah, mereka bahkan tidak dapat menyaingi satu gambaran ukiran dewa binatang. Mereka tidak memenuhi syarat. Luo Feng sedang memeriksa 64 patung dewa binatang itu, dan dia tahu 64 gambar ukiran itu. Begitu dia melakukan teknik warisan tertinggi, dia akan menyadari hubungan antara teknik warisan tertinggi dengan 64 gambar ukiran. Dia akan mulai dengan gambar ukiran dan membuat teknik menggunakan gambar-gambar itu. Dia sebenarnya bahkan tidak perlu memahami gambar ukiran itu, pikir tamu kuno yang duduk. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengingat gambar ukiran itu dan strukturnya. Dan dengan gambar ukiran yang dia dapatkan dari teknik warisan tertingginya, dia benar-benar bisa mencobanya. Begitu dia berhasil, akan mungkin baginya untuk menciptakan teknik yang disederhanakan dari teknik warisan tertinggi. Dan jika dia benar-benar berhasil, itu berarti dia adalah seorang yang berprestasi tinggi dalam mengukir gambar. Menggunakan 64 gambar ukiran itu sebagai elemen, ada makhluk agung yang melakukannya sebelum Grand Nirvana. Jika Luo Feng juga bisa mencapai sesuatu di bidang itu, dan bersama dengan pelatihan hukum biasa, dia akan membuat lebih banyak perbaikan. Ditambah, dia bisa melihat dengan lebih baik asal mula alam semesta. Tamu gunung yang duduk membuat taruhan besar. Tidak ada yang berhasil di jalur pengukiran gambar sejak alam semesta asli muncul. Anda telah datang sejauh ini hanya dalam 100.000 tahun, pikir tamu gunung yang duduk. Dan Anda selamat dari warisan hidup atau mati. Sekarang saya akan memberi Anda 1 miliar tahun. Mari kita lihat apakah Anda dapat membuat beberapa pencapaian dalam mengukir gambar. Pelatihan mengukir gambar selalu menjadi rahasia. Bagaimanapun, waktu Grand Nirvana tidak dapat diukur. Dan bahkan sebelum Grand Nirvana, hanya sedikit yang berlatih mengukir gambar. Scene berganti. Luo Feng sekarang benar-benar terobsesi. Dia tidak menyangka 64 gambar ukiran itu membentuk teknik yang luar biasa. Dia selalu berpikir bahwa aku adalah semesta begitu kuat dan rumit, sehingga dia tidak mungkin memahaminya. Namun, sekarang dia bisa. Itu adalah kombinasi dari 64 gambar ukiran itu. Dan beberapa di antaranya tumpang tindih satu sama lain, menghasilkan 92 gambar ukiran. Di puncak salah satu gunung di sektor Dewa Binatang, leluhur muncul dan melihat ke bawah. Aneh, mengapa dia terus menggambar gambar ukiran? Leluhur mengamati dari kejauhan dan melihat satu demi satu gambar ukiran terbentuk di sekitar Luo Feng yang duduk di depan patung Dewa Binatang emas dengan kaki disilangkan. Dia telah menggambar gambar ukiran itu selama 10.000 tahun, kata leluhur. Benar-benar membingungkan. Luo Feng menemukan kombinasi gambar ukiran itu tidak terduga dan misterius setelah mempelajari semuanya. Jika dia membuat kesalahan, kekuatannya akan runtuh. Namun Luo Feng secara acak menggabungkan gambar ukiran yang berbeda. Berdasarkan gambar ukiran aku adalah semesta, dan dia telah menciptakan lusinan teknik. Namun sebagian besar lemah dan hanya satu dari mereka yang bisa menyaingi teknik abadi. Itu mendekati langkah ketiga dari peta bintang. Luo Feng ini menggetarkan hati. Dia sekarang mengerti
bahwa gambar ukiran adalah jalan baru, dan itu mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan tubuh leluhur dalam periode 100.000 era. Luo Feng mulai dengan gambar acak. Ada miliaran cara agar benang hukum digabungkan. Untuk aku adalah semesta. Dia mulai dengan menyalin dan mensimulasikan secara acak tanpa aturan. Tetapi setelah 10.000 tahun mencoba, dia berhasil menciptakan beberapa teknik yang lemah. Dia juga memahami perbedaan antara kombinasi yang berbeda. Dalam 100.000 tahun pertama, Luo Feng bekerja dengan cara mencoba-coba. Dia hanya menciptakan 2 teknik yang bisa menyaingi gerakan ketiga dari peta bintang. Setelah sejuta tahun, Luo Feng mulai memahami misteri gambar ukiran dewa binatang emas. Setelah 10 juta tahun, dia benar-benar memahami misteri dan kekuatan kombinasi gambar ukiran itu. Selama 10 juta tahun itu, Luo Feng secara tidak sengaja menciptakan teknik pamungkas untuk kesatria alam semesta. Meskipun dia tidak memahami teori di baliknya, dia ingat cara melakukannya, seperti yang dia lakukan dengan teknik warisannya. Apakah guru tamu yang duduk mengetahui ini sebelumnya? Luo Feng bertanya-tanya. Itukah sebabnya dia membawaku ke sektor dewa binatang? Kenapa aku belum pernah mendengar ada di antara kita manusia yang telah mempraktikannya? Kenapa aku belum pernah mendengar metode latihan ini? Luo Feng terkadang dibuat bingung oleh banyak pertanyaan ini. Untuk apa nilainya? Ini adalah metode latihan yang luar biasa. Sejauh ini, Luo Feng telah menemukan 900 juta cara untuk menggabunggan gambar ukiran, dan dia dapat dengan sempurna memanipulasi lebih dari 100.000 gambar. Itu adalah jalan yang benar-benar baru baginya. Jadi dia hanya bisa mempelajarinya sendiri. Semakin banyak dia mempelajarinya, semakin banyak kombinasi yang dia ketahui dan manipulasi. Luo Feng lupa tentang berlalunya waktu. Dia tenggelam dalam gambar ukiran dewa binatang. Waktu terus berlalu. 10 juta tahun diikuti oleh 10 juta tahun berikutnya. Luo Feng sering pergi untuk menonton gambar dewa binatang dari dewa binatang emas dan mempelajarinya. Di puncak gunung tertinggi di sektor dewa binatang, leluhur melihat ke bawah. Dia mengerutkan kening. Luo Feng telah berada di sektor dewa binatang selama 180 juta tahun, dan leluhur dapat mengetahui dari cara Luo Feng berlatih bahwa dia mengikuti jalur ukiran gambar, jalan yang menuju ke puncak. Aku mungkin kalah kali ini, pikir leluhur. Tamu gunung yang duduk memang mengesankan. Dia menyadari cara berlatih ini, dan dia yakin bahwa muridnya akan berhasil di jalur itu, kata leluhur. Leluhur juga berspekulasi bahwa kerugian dari jalur itu tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun, jika seseorang cukup beruntung untuk memiliki inspirasi, dia bisa menciptakan teknik yang sangat kuat. Wajah leluhur menjadi serius. Tidak mungkin. Leluhur terkejut saat dia melihat ke tempat yang jauh. Bagaimana mungkin dia bisa memahami isi hati binatang itu? Jin berganti. Belum tumbuh di seluruh dataran. Ada patung kadal raksasa yang menjulang tinggi, yang diposisikan sedikit jongkok. Dan di belakang patung dewa binatang emas, Luo Feng berbaring di atas sisik, matanya menyipit. Dia melihat ke udara di mana benang emas rumit yang tak terhitung jumlahnya mengalir terus-menerus. Kultivasi yang melelahkan selama ratusan juta tahun tidak berbeda satu sama lain. Faktanya, Luo Feng telah jatuh ke dalam kondisi unik yang menghabiskan ratusan juta tahun mempelajari 8 gambar ukiran dewa binatang emas, di mana setiap gambar ukiran mewakili aspek berbeda dari dewa binatang emas. 8 gambar ukiran. Luo Feng merasa seolah-olah dia melihat wajah berbeda dari dewa binatang emas setiap hari, dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tahun-tahun berlalu, Luo Feng terus mempelajari 8 gambar ukiran ini, dan selama bertahun-tahun yang baik, dia merasa seolah-olah dia ditemani oleh dewa binatang emas setiap saat bangun dan tidur dalam hidupnya. Saat ini, Luo Feng telah kehilangan dirinya selama 180 juta tahun,
yang dihabiskan untuk mempelajari gambar-gambar ukiran ini. Dia lupa siapa dia. Sekarang dia merasa seolah-olah dia sebenarnya adalah dewa binatang. Sukacita, kebahagiaan, amarah, amukan, kegilaan. Dia mempelajari alam semesta. Dia melawan musuh-musuhnya dalam pertempuran berdarah yang membentang hingga ke jurang yang tak berujung. Pertempuran itu meluas ke galaksi lain, sampai akhirnya dia dengan enggan menghembuskan napas terakhirnya. Luo Feng berbaring tak bergerak, matanya perlahan menutup. Hanya dewa binatang emas yang nyata. Semua yang baik dibuat-buat. Tidurnya berlangsung selama 1 milenium. Selama milenium ini, bahkan tubuh manusia bumi Luo Feng dan tubuh lautan terpencilnya tertidur lenyap. Tidak peduli siapa yang mencoba, tidak ada yang bisa menghubungi Luo Feng. Selama 1000 tahun, Luo Feng melupakan ingatan manusianya. Dia lupa segalanya. Dalam tidur nyenyaknya, dia menganggap dirinya sebagai dewa binatang. 1 milenium berlalu dengan damai. Kemudian Luo Feng membuka matanya. Apakah ini yang disebut transformasi hal? Apakah itu ilusiku atau apakah ini kenyataan? Tanya Luo Feng. Pada saat dia membuka matanya, dia dalam keadaan keserupan, tercengang dan tidak dapat membedakan apakah dia Luo Feng atau dewa binatang. Tapi dengan cepat, dia sadar kembali. Memori manusianya datang membanjiri dan mengesampingkan ingatan yang telah dia kumpulkan saat dia bereinkarnasi sebagai dewa binatang. Dewa binatang, sungguh perasaan yang ajaib. Luo Feng berbaring di belakang patung dewa binatang emas, mengenang perasaan sebagai dewa binatang yang masih begitu jelas baginya. Dia merasa seolah-olah dia bisa kembali ke keadaan itu dengan mudah. Di puncak gunung, leluhur menyaksikan seluruh episode. Menggelengkan kepalanya di tengah desa. Dia merasa semuanya sangat ironis. Pengambat terakhir dari jalan dewa binatang, yaitu hati dewa binatang. Tahap paling sulit untuk dipahami dan paling sulit ditemukan. Namun dia telah menguasainya. Gumam leluhur. Salah satu level jalan dewa binatang yang paling sulit untuk diketahui karena sifatnya yang halus adalah memahami hati dewa binatang. Setelah mencapai level ini, seseorang benar-benar bisa menjadi inkarnasi dewa binatang. Tanpa hati dewa binatang, tidak mungkin seseorang benar-benar bisa menjadi inkarnasi dewa binatang. Luo Feng ini membuat namanya gemilang dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Di sektor dewa binatangku, dia telah berkultivasi selama 180 juta tahun. Dia telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari ukiran rahasia ruang emas. Tanpa bimbingan apapun, hanya berdasarkan pengalamannya sendiri, dia telah mencapai tingkat tertinggi. Di ujung jarinya, dia bisa menciptakan teknik tingkat kesatria alam semesta. Jelas, dia akan menjadi sangat akrab dengan 8 gambar ukiran rahasia dewa binatang emas. Dan 8 gambar ini adalah representasi penuh dari dewa binatang emas, kata leluhur. Apalagi binatang bertanduk emas adalah keturunan dari dewa binatang emas. Mereka dapat dengan mudah memahami hati dewa binatang. Bagi 2 orang yang bergabung menjadi satu, diharapkan bisa mencapai tahap itu, pikir leluhur. Leluhur yang telah menenangkan dirinya sebelumnya tiba-tiba mengungkapkan perubahan ekspresi yang tajam. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat saat dia melihat ke arah patung dewa binatang di dataran luas. Luo Feng sedang berbaring di atas patung itu. Bahkan ketika dia sebelumnya memahami hati dewa binatang, dia tidak menunjukkan kesombongan dan kekasaran seperti itu. Di belakang patung dewa binatang, setelah Luo Feng terbangun dari tidur nyenyak selama 1 milenium, dia mulai mempelajari 8 gambar ukiran dewa binatang emas lagi dengan gambar ukiran rahasia miniatur alam semestanya sebagai tempat terakhir. Dia mencoba membuat tekniknya sendiri. Dia masih bisa merasakan akibat dari 1000 tahun tidurnya. Selama itu, hati dewa binatang memiliki pengaruh yang tidak jelas atas dirinya. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Seharusnya seperti ini. Ya, seperti ini, kata Luo Feng. Ketika dia dengan cepat menggabungkan 8 gambar ukiran rahasia, tiba-tiba sinar keemasan muncul.
Sinar emas membelah langit dan bumi dalam sekejap mata. Ruang yang membeku dengan paksa dibongkar untuk mengungkapkan jurang yang bergelombang. Bahkan tanah di bawah gelombang resonansi sinar matahari dibelah untuk memberi jalan ke lembah yang dalam sepanjang puluhan juta mil. Dalam sekejap, seluruh permukaan mengalami perubahan mendasar, kemudian normalitas kembali. Aku hanya memiliki sedikit kekuatan dewa, kata Luo Feng. Dia tercengang saat dia duduk di belakang patung dewa binatang emas. Dia menatap ke jurang tanah yang luas di lembah yang dalam, sampai semuanya kembali normal. Teknik tingkat apa itu? Luo Feng tidak percaya dia begitu kuat. Mungkinkah itu teknik pamungkas dari Master Alam Semesta? Luo Feng masih menganggapnya luar biasa. Jika dia tidak menguasainya, dia tidak akan tahu. Sudah 180 juta tahun. Namun jika dia ingin menciptakan teknik tingkat Master Alam Semesta, dia menduga dia mungkin masih membutuhkan ratusan juta tahun lagi. Apakah ini teknik tingkat Master Alam Semesta? Shu, Luo Feng melompat dari tempatnya dan terbang ke tempat yang jatuh di gunung. Di baunya ada binatang bertanduk emas. Setelah terbang sebentar, dia tiba di tepi gunung di mana ada 3 patung teknik yang semuanya telah ditinggalkan oleh Master Alam Semesta binatang luar angkasa. Ketiganya adalah teknik tingkat Master Alam Semesta. Saya akan mengukir ukiran ciptaanku dengan menggunakan kekuatanku. Saya harus bisa memahaminya. Luo Feng melihat ke permukaan batu. Kekuatan dewanya mengalir keluar, dan semua yang bisa dilihat pada saat itu adalah gambaran besar dari teknik yang rumit di luar pemahaman. Gambar teknik ini terlalu dalam untuk dipahami. Itu memancarkan gelombang kekuatan tak berujung yang sesuai dengan besarnya kekuatan yang berasal dari 3 patang teknik pamungkas lain di sampingnya. Itu tidak sedikit lebih lemah. Itu mewakili ratusan juta tahun kerja keras ditambah hati dewa binatang. Setiap saat, Luo Feng secara spontan menciptakan teknik seperti itu. Ini adalah teknik yang dia buat dengan gambar ukiran rahasia miniatur alam semesta sebagai template. Itu mungkin dianggap sebagai versi yang disederhanakan. Itu hanyalah kombinasi yang hampir sempurna dari 8 gambar dewa binatang dari dewa binatang emas yang membentuk teknik tipe serangan, yaitu teknik tingkat tertinggi dari Master Alam Semesta. Di puncak gunung, leluhur masih mengawasi. Puluhan juta tahun dihabiskan untuk mengalami, belajar, dan berkreasi. Dan hati dewa binatang, jika pada suatu saat 8 gambar ukiran rahasia dewa binatang hampir digabungkan dengan sempurna, apakah dengan cara yang masuk akal atau tidak, teknik seperti itu akan muncul? Gumam leluhur. Pada saat itu dia mengirimkan pesan kepada tamu gunung yang duduk, yang berada di alam semesta primal. Tamu gunung yang duduk, kenapa kamu masih belum datang ke sini? Kata leluhur. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.